Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alfandi. Saya merupakan salah satu mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Tulungagung. Dan sekarang saya menginjak di semester 6. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh langsung dari pelatih Basarnas ataupun Yonif Rider 500 Sikatan. Ini terkait tanggap bencana ya. Saya sedikit menjelaskan dahulu terkait bencana itu apa sih. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri bisa melihat itu ada gambar rumah yang rusak karena adanya gempa. Nah, untuk bencana sendiri ini merupakan peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam. Nah, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Nah, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis terutama. Nah, itu mungkin dari teman-teman bisa menganalisis ya terkait foto yang udah saya tempelkan di slide ini. Nah, untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, untuk pencegahan bencana sendiri ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi ataupun menghilangi resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Nah, untuk mitigasi sendiri nih, mitigasi sendiri merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Itu merupakan salah satu foto penempelan jalur evakuasi. Nah, ini merupakan salah satu untuk memitigasi ataupun meminimalisir terkait adanya bencana, untuk mengatasi suatu permasalahan bencana. Jika dari teman-teman, misal dari suatu gedung di tingkat 6 itu ada beberapa ada orang banyak. Nah, jika tidak ada yang namanya jalur evakuasi ataupun apa, nanti mungkin pas waktu adanya gempa ataupun musibah, mungkin dari orang-orang yang ada di sana itu pasti panik. Kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama nanti saya akan jelaskan. Nah, ini sangat berguna sekali ya untuk penempelan jalur evakuasi ini. Nah, tanggap darurat bencana. Nah, tanggap darurat bencana ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Nah, itu merupakan tanggap darurat bencana. Nah, hal yang dilakukan saat bencana. Nah, ini merupakan foto-foto bencana yang ada di Malang, gempa bumi pas waktu kemarin 6,7 skala Richter. Nah, kunci untuk mengatasi permasalahan bencana terutama pas waktu gempa bumi ataupun apa, yang pertama adalah jangan panik. Ini merupakan kunci. Nah, nanti yang pertama itu, jika berada dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Nah, carilah tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Terus lari keluar dari gedung, tapi jangan sampai panik. Nah, itu kuncinya. Kunci untuk mengatasi permasalahan ataupun musibah itu yang pertama, jangan panik. 2. Jika berada di luar bangunan, hindarilah bangunan seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. 3. Jika sedang berkendara keluar
turun dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran ataupun kebakaran. Nah, untuk 4, jika di pesisir pantai, jauhi pantai untuk menghindari tsunami. 5, jika berada di area pegunungan, hindari daerah tanah yang mungkin terjadi longsor. Nah, kembali ke slide selanjutnya. Nah, ini terkait mitigasi. Kan saya udah jelaskan terkait hal-hal yang tadi untuk mengatasi permasalahan jika ada suatu bencana gempa bumi. Nah, untuk mitigasi, untuk penempelan jalur evakuasi, misal kita berada di suatu gedung ataupun apa itu nggak ada jalur-jalur evakuasi, kita buat sendiri yang namanya jalur-jalur evakuasi. Untuk membuat jalur-jalur evakuasi itu sangat mudah. Cukup kita buat stiker, kita tempelkan yang memungkinkan itu untuk jalur evakuasi untuk orang-orang yang ada di dalam gedung. Nah, mungkin cukup itu ya penjelasan materi ataupun pemaparan yang saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga manusia, pasti ada kesalahan beberapa yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.